Shalom, selamat pagi. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudaraku dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebab kasih dan rahmat Tuhan masih kita rasakan, pembelaan Tuhan masih kita rasakan, sebab sepanjang malam kita beristirahat, dan pagi hari ini kita masih boleh bangun, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya akan membahas sedikit renungan firman Tuhan atau seperti biasa berbincang-bincang, bukan berkhotbah ya. Berbincang-bincang yaitu dalam menanggapi situasi yang sedang melanda dunia, khususnya Indonesia Bapak Ibu Saudara. Jadi yang saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang bagaimana kita lebih banyak berpikir, memikirkan apa yang manis, apa yang indah tentang Tuhan, daripada memikirkan yang lain Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kita Bapak Ibu Saudara terlalu banyak memikirkan corona ini Bapak Ibu Saudara, COVID-19, sebab firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ayub, dalam kitab Ayub 3 ayat 25 Bapak Ibu Saudara, sebab apa yang kutakutkan itu akan menimpa aku, kata Ayub Bapak Ibu Saudara. Jadi saya himbau kepada Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan terlalu takut Bapak Ibu Saudara. Pikirkan saja apa yang sedap didengar, apa yang enak didengar, apa yang suci, apa yang mulia, itu saja pikirkan Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan juga mengatakan Bapak Ibu Saudara dalam kitab Mazmur 1 ayat 2 atau mulai ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak dalam kumpulan orang pencomong, ayat 2-nya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita periksa kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita renungkan selama ini Bapak Ibu Saudara? Apakah hanya COVID-19 yang kita renungkan? COVID-19 yang hanya kita bahas. COVID-19 yang harus kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. COVID-19 yang hanya kita bicarakan. Itu tidak baik Bapak Ibu Saudara. Tapi memang selama ada protokol kesehatan, mari kita ikuti, pakai masker, ikuti Bapak Ibu Saudara, cuci tangan, ikuti, jaga jarak, ikuti. Tapi di atas segalanya itu Bapak Ibu Saudara, hanya pembelaan Tuhanlah yang benar dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menyikapi firman Tuhan mengatakan, Ayub, apa yang kutakutkan itu akan menimpa aku, firman Tuhan mengatakan dalam Ayub 3 ayat 25. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu takutlah memikirkan daripada COVID-19 Bapak Ibu Saudara. Memang harus kita mengikuti segala prosedur protokol kesehatan supaya kita pun tidak melanggar perintah. Tapi jangan terlalu takut Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu dipikirkan itu Bapak Ibu Saudara. Jangan itu saja yang dipikirkan, jangan itu saja yang diperkatakan. Sebab apa yang kita perkatakan Bapak Ibu Saudara itu akan berkuasa dalam diri kita. Untuk itu lebih seringlah kita memperkatakan firman dalam diri kita, sehingga kekuatan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Jika kita terlalu sering memperkatakan firman, firman akan berkuasa. Jika kita terlalu sering memperkatakan corona itu akan berkuasa dalam tubuh jiwa dan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara terlalu sering memikirkan COVID-19 itu akan berkuasa atas tubuh jiwa roh Bapak Ibu Saudara. Jika sering merenungkan COVID-19 itu akan menekan, akan berkuasa atas tubuh kita. Tetapi mari saya himbau Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada, lebih seringlah kita memperkatakan firman, merenungkan firman, melakukan firman. Supaya Bapak Ibu Saudara, firman itu berkuasa dalam tubuh kita. Sebab firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara, tubuhmu adalah baik suci, baik roh Tuhan, baik kudus Tuhan. Itu pikirkanlah apa yang sedap didengar. Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara, dalam Filipi 4 ayat, saya ambil dulu ayat 4-nya, nanti saya lanjut dia ke ayat 8-nya. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jangan karena COVID-19 Bapak Ibu Saudara sukacita kita kurang. Jangan karena si corona Bapak Ibu Saudara semangat kita kurang.
Jangan karena penyakit COVID-19, ketakutan yang timbul dalam diri kita tidak baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Saya baca bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 17 ayat 22. Sebab hati yang bergembiralah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari, apa yang kita pikirkan selama COVID-19 ini? Apakah hanya COVID-19? Hanya COVID-19 yang ada dalam hati kita. COVID-19 yang ada dalam pikiran kita, pembicaraan kita. Untuk ini berubah. Yang perlu kita bicarakan Bapak Ibu Saudara, firman. Supaya firman itu berkuasa dalam tubuh kita Bapak Ibu Saudara. Saya lanjut. Dalam kitab Filipi 4 ayat 8 sekarang Bapak Ibu Saudara. Ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu saja yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Jangan COVID-19 yang kita pikir-pikirkan. Jangan hanya COVID-19 yang kita bicarakan. Jangan hanya COVID-19 yang selalu kita kumandangkan. Hebat kali COVID-19 itu Bapak Ibu Saudara. Bagaikan artis yang hanya sibuk dibahas. Walaupun memang harus kita mengikuti protokol kesehatan. Kita jaga, kita cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer. Semuanya itu memang harus kita jaga untuk mengikuti prosedur protokol supaya kita pun menjadi orang benar yang tidak melanggar pemerintah Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan hanya sibuk memikirkan itu Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya sibuk membicarakan COVID-19. Jangan hanya sibuk merenungkan COVID-19. Supaya Bapak Ibu Saudara COVID-19 itu tidak berkuasa atas tubuhmu. Tetapi renungkanlah firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Saya baca kembali Bapak Ibu Saudara. Saya baca kembali. Demikian Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu saja yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Supaya jika kita memikirkan firman, merenungkan firman, melakukan firman, memperkatakan firman, firman itu akan berkuasa atas tubuh jiwa roh kita. Sebab jika tidak demikian Bapak Ibu Saudara, jika kita hidup di dalam ketakutan karena COVID-19, itu akan menimpa hidup Bapak Ibu Saudara. Sebab kitab Ayub mencatat Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Ayub mencatat Bapak Ibu Saudara, Ayub 3 ayat 25, demikian firman Tuhan. Kitab Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jangan kita cemas. Jangan takut. Firman Tuhan mencatat Bapak Ibu Saudara dalam satu Alkitab ini Bapak Ibu Saudara 365 kali ada dituliskan di sini firman Tuhan berfirman jangan takut. 365 kali tulisan jangan takut kata Tuhan. Yang artinya 365 kali Bapak Ibu Saudara dalam satu tahun 365 hari. Berarti tiap hari Tuhan berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tetapi yang perlu kita takutkan adalah Dia pencipta langit dan bumi. Tuhan semesta alam yang murkanya menyala. Jika kita sudah takut kepada Tuhan, berarti kita akan hormat kepada Tuhan dan Tuhan akan berkuasa atas tubuh jiwa roh kita. Jangan takutkan yang lain Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini yang kita perlu kerjakan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita kembangkan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita proses dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Saya baca dulu dalam kitab Mazmur ayat 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang perlu digarisbawahi ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat saja yang kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Firman saja yang kita renungkan. Firman saja yang kita perkatakan. Firman saja yang kita pikirkan. Firman saja yang kita perhatikan. Jangan COVID-19 saja yang hanya kita bicarakan dalam kehidupan kita. Supaya COVID-19 tidak berkuasa atas tubuh jiwa roh kita Bapak Ibu Saudara. Jika kita memperkatakan firman, melakukan firman, memikirkan firman, firman itu akan berkuasa dalam tubuh Bapak Ibu Saudara. Sehingga nyatalah kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita bersama. Ayat 3 dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi, ayat 3-nya. Atau saya ulang dulu. Saya ulang dulu Bapak Saudara mulai ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu bersuka cita, selalu segar. Kalau Bapak Ibu Saudara, pohon yang di tepi air kan Bapak Ibu Saudara tidak memandang musim. Tidak memandang musim Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan pohon yang di tepi air itu tidak memandang musim. Mau kemarau, mau hujan, mau kayak mana tetap segar. Daunnya tetap lebat, berbuah pada musimnya. Tapi kalau pohon yang ditanam di tempat yang lain Bapak Ibu Saudara pasti memandang musim. Kalau dia kemarau berkepanjangan Bapak Ibu Saudara pasti layu daunnya, kekeringan. Tetapi kalau pohon yang ditanam di tepi air Bapak Ibu Saudara, mau kekeringan kah, mau hujan, mau kemarau, dia tetap segar Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kehidupan kita. Jika kita hanya merenungkan firman, memperkatakan firman, mengingat-ingat firman, menyimpan firman dalam hati, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti apa itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Walau bagaimanapun keadaan dunia ini Bapak Saudara, sukacita Tuhan itu tidak bisa menggantikannya dalam diri kita bersama. Apapun yang terjadi, sukacita itu akan tetap melimpah dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itulah efeknya Bapak Ibu Saudara jika kita hanya memikirkan yang lain sehingga timbullah ketakutan, sehingga di saat kita ketakutan tidak ada lagi semangat dan kita patah semangat, itulah yang akan menghancurkan kesehatan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lanjut lagi ayat 3-nya tadi, saya ulang. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, tidak patah semangat. Tidak patah semangat, tidak ketakutan, tidak khawatir akan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tidak bimbang. Atau yang lain Bapak Ibu Saudara yang segi positif negatif. Tidak layu daunnya. Tetap dia sehat, tetap dia bersuka cita, tetap dia tegar, tetap dia semangat menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada, setanah air Indonesia, ya memang COVID-19 ini virus yang sedang dikumandangkan di dunia Bapak Ibu Saudara. Saya pun masih heran, si COVID-19 ini seolah-olah seperti artis yang hebat, yang sibuk dibicarakan dunia. Kita ubah pola pikir kita Bapak Ibu Saudara. Yang sibuk kita perkatakan sekarang firman Tuhan. Yang sibuk kita pikirkan sekarang firman Tuhan. Yang sibuk di hati kita ini Bapak Ibu Saudara sekarang firman Tuhan. Jangan COVID-19. Supaya firman itu yang berkuasa dalam tubuh jiwa roh kita Bapak Ibu Saudara. Saya sudah sampaikan tadi kitab Ayub 3 ayat 25 mengatakan sebab apa yang kutakutkan itu akan menimpa hidupku. Jadi jangan kita takut terhadap COVID-19. Walaupun memang harus ikuti prosedur protokol, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tetapi di atas semuanya yang terpenting adalah Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 yang saya garis bawahi tadi ayat 2-nya Bapak Ibu Saudara yang dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hanya firmanlah yang renungkan Bapak Ibu Saudara. Atau di dalam Filipi 4 ayat 8 tadi, saya ulang kembali supaya lebih jelas lagi, meneguhkan. Demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Supaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kitab Mazmur tadi mengatakan jika kita sudah memikirkan semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua daripada firman Tuhan, artinya firman Tuhan yang selalu kita renungkan dalam Mazmur 1 ayat 2, hanya merenungkan firman Tuhan, apapun kata dunia Bapak Ibu Saudara, jangan khawatirkan sebab kita hidup daripada perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan. Jadi yang saya sampaikan hari ini, ubah pola pikir kita Bapak Ibu Saudara. Lebih sering kita memperkatakan firman daripada COVID-19. Lebih sering kita memikirkan firman, merenungkan firman. Jangan renungkan COVID-19. Tidak ada baiknya Bapak Ibu Saudara. Jangan itu saja yang kita pikirkan COVID-19. Yang sibuk diperkatakan COVID-19 tidak baik. Ubah pola pikir kita, ubah cara bicara kita, ubah hati kita ini. Biarlah yang hanya dipikirkan pikiran kita ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang keluar dari mulut kita ini hanyalah firman Tuhan. Yang ada di dalam hati kita ini hanyalah firman Tuhan. Supaya dari Bapak Ibu Saudara, jika sudah itu kita renungkan tiap hari Bapak Ibu Saudara, yang tercatat di dalam Mazmur 1 ayat 3-nya, saya ulang kembali, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jika kita sudah hanya memikirkan firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, inilah hasilnya Bapak Ibu Saudara, Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya di tepi aliran air Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal sukacita kita tidak pernah berubah. Dalam segala hal situasi kondisi sukacita kita tidak pernah berkurang. Ayat selanjutnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi segala yang kita usahakan pun Bapak Ibu Saudara akan berhasil. Ya mungkin ada sedikit perubahannya sekalipun memang kita dalam situasi genting, tetap kita yang kita kerjakan tetap menghasilkan buah, walaupun ada sedikit perubahannya, tetap syukuri kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan yang selanjutnya, dan yang tidak layu daunnya, tidak putus asa, tidak putus pengharapan, tidak gentar, tidak khawatir, tidak takut. Itu akan Tuhan taruhkan dalam hidup kita jika kita hanya merenungkan firman siang dan malam. Dan yang selanjutnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada dalam situasi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mengubah pola hidup kita, pola pikir kita, cara bicara kita, hati kita. Saya sudah sampaikan tadi, biarlah yang hanya kita renungkan, yang hanya kita perkatakan, yang hanya tersimpan dalam hati kita ini ialah firman Tuhan. Pikirkan saja Bapak ya, Bapak Saudara, firman Tuhan. Itu saja renungkan. Walaupun memang harus kita ikuti prosedur protokol, ya jaga jarak, katanya jaga jarak Bapak Ibu Saudara, cuci tangan, pakai masker, tetapi ingatlah, bukan itu yang menjamin kesembuhan kita Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang menjamin kita bebas dari COVID-19, bukan. Yang menjamin kita bebas daripada COVID-19 Bapak Ibu Saudara, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan yang hidup, itu yang menjamin kita boleh bebas daripada COVID-19. Sebab Mazmur 30 ayat 6 mengatakan Bapak Ibu Saudara, sebab sesaat saja murkanya menyala. Jika Tuhan murka Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan. Itu artinya sebab sesaat saja murkanya menyala, jika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sangat mudah hatinya kembali kepada umatnya untuk mengampuni. Sangat mudah hatinya berbelas kasihan kepada setiap orang yang mau merendahkan hati. Sangat mudah hati Tuhan berbalik kepada setiap umat yang mau memohon kepada Tuhan. Datang mempersembahkan tubuh jiwa rohnya. Datang menyembah kepada Tuhan. Datang duduk diam di kaki Tuhan. Sangat mudah hatinya berbalik Bapak Ibu Saudara. Untuk itu jangan keraskan hatimu. Jika sudah terlanjur Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan supaya murka itu kembali dicabut Tuhan. Penyakit itu dicabut Tuhan. Penderitaan itu dicabut Tuhan. Kesusahan itu akan dicabut Tuhan. Jika kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati mengakui segala pelanggaran kita terhadap firman. Firman Tuhan mengatakan Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja murkanya menyala. Artinya, walaupun memang sudah terlanjur kita dimurkai Tuhan, datanglah kepada Tuhan dan Tuhan secepat mungkin akan berbalik kepada Bapak Ibu Saudara jika sepenuh hati mengaku dosa dan memohon ampun kepada Tuhan.
Tapi dengan catatan tidak kembali lagi kepada dosa. Tuhan akan segera menolong, mengangkat Bapak Ibu Saudara dalam keadaan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita bersama. Puji nama Tuhan. Firman ini Bapak Ibu Saudara saya sampaikan bukan karena saya sudah lebih tahu, bukan karena saya sudah lebih pintar daripada Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya sudah lebih kudus, bukan karena saya tidak ada dosa lagi Bapak Ibu Saudara. Kita sama saja Bapak Ibu Saudara. Firman ini saya sampaikan bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya pun banyak yang dikoreksi oleh firman ini. Jadi mari kita sama-sama memikirkan firman Tuhan. Sama-sama kita bertobat, sama-sama melakukan firman Tuhan. Sehingga boleh kita diselamatkan pada hari kemurkaan. Puji nama Tuhan. Ini yang boleh saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mulai Sabang sampai Merauke. Baik di kota maupun di desa. Mungkin saja ada saudara-saudaraku yang ada di luar Indonesia atau di luar negeri, saya juga menyapa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita pagi ini tetaplah bersukacita, tetap andalkan Tuhan, tetap pikirkan Tuhan, tetap pikirkan firman Tuhan, tetap renungkan firman Tuhan. Tetap hanya Tuhan yang ada dalam hati kita. Sehingga kalau kita hanya merenungkan firman Tuhan, firman itu akan berkuasa dalam tubuh jiwa kita. Diberkatilah pekerjaan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah bisnis Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini, diberkatilah kegiatan Bapak Ibu sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Sukacita dan sejahtera melimpahi hidup Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan memenuhi Bapak Ibu Saudara. Kuasa darah Yesus membentengi hidup kita sepanjang hari ini. Roh Kudus yang memimpin kita sepanjang hari ini. Supaya hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya pamit dulu. Saya tutup dulu Facebook saya. Saya Siombing John Charles. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.